Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu mencekam ya, dark banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk teman-teman masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budo horor on. Misteri penghuni rumah di atas bukit. Perkenalkan, namaku Bayu. Aku bekerja seperti biasa di salah satu gudang sortir pengiriman yang ada di salah satu kota kecil di Jawa Barat. Pagi itu benar-benar sibuk karena aku yang menjabat sebagai supervisor harus memastikan bahwa pengiriman itu bisa terkirim dan tidak ada pengembalian barang. Bayu, minta ACC untuk pengiriman hari ini, ujar salah satu kurir yang meminta tanda tangan padaku pada saat itu. Aku mengangguk sambil meminta surat jalan yang ia terima. Di sana tertulis list pengiriman yang harus mereka kirimkan di pagi itu. Aku membaca dengan seksama dan melihat jalur yang akan mereka lewati. Tak jarang aku juga memastikan bahwa mereka hafal dengan alamat yang dituju sebelum aku menandatangani surat jalan yang mereka bawa. Setelah itu, aku menandatangani surat tersebut dan para kurir itu mulai berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan. Motor dan mobil yang awal terparkir di parkiran kini secara bertahap keluar dari gudang dengan paket-paket yang mereka bawa untuk diantarkan. Mereka tampak sibuk dengan jalur masing-masing dan hal itu terus berlanjut hingga semua kendaraan itu pergi meninggalkan area gudang. Tak terasa, kesibukan itu menghilang secara perlahan ketika matahari sudah sampai di atas kepala. Gudang pengiriman itu kini menjadi sepi karena hanya ada aku dan beberapa pekerja sortir yang masih berada di sana. Setelah jam 12 lewat, aku memutuskan untuk beristirahat, meninggalkan komputer yang masih menyala dengan laporan pengiriman di hari itu yang akan aku cek ketika mereka kembali ke gudang. Aku pun akhirnya keluar dari ruanganku dan melewati gudang besar yang menjadi tempat penyimpanan paket. Posisi gudang sudah kosong karena para pegawai sudah keluar dan menyisakan aku sendirian. Aku pun terus berjalan ke ruangan depan, di mana di sana adalah ruangan staf komplain yang suasananya sedikit nyaman karena ada pendingin ruangan sehingga cocok untuk beristirahat. Setelah sampai, aku pun duduk di sofa, membuka tas dan mengambil bekal untuk aku makan. Namun, tepat ketika aku ingin menyantap makanan yang ada di depanku, tiba-tiba telepon berdering. Telepon itu berasal dari meja komplain yang ada di depan dan petugas komplain pada saat itu sedang keluar untuk beristirahat. Baru kali ini telepon itu menyala karena semenjak aku bekerja di tempat ini tidak pernah ada satupun komplain yang masuk. Bahkan aku selalu memastikan bahkan pengiriman itu sampai tepat waktu hingga tujuan dan tidak ada kiriman yang tersisa di setiap harinya. Karena penasaran dengan suara telepon yang terus-menerus berdering, akhirnya aku mulai mengangkat telepon tersebut. Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Kataku dengan nada yang pelan. Awalnya tidak ada suara yang terdengar. Ketika aku mengangkat telepon tersebut, yang ada hanyalah suara serangga hutan dan suara berisik dari dalam telepon. Aku terdiam sebentar, lalu tak lama aku berkata kembali. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Aku berkata lagi, memastikan bahwa mereka mendengar suara yang aku katakan. Dan tak lama kemudian, sebuah suara muncul. Suara itu nampak tidak jelas, bahkan terasa mendengung, seperti tertahan di tenggorokan. Selamat siang, katanya dengan nada yang pelan. Namaku Bu Sari.
Aku ingin komplain mengenai paket yang belum sampai ke rumah. Kalau dicek di resi sih harusnya sudah sampai 2 hari kemarin. Suara dari telepon itu nampak kurang jelas, namun aku bisa mendengar bahwa ia berkata tentang paketnya yang belum sampai. Aku mencoba untuk mendengarkannya lagi hingga ia selesai berbicara. Setelah itu, aku meminta nomor resinya untuk dicek ulang di database yang ada di mejaku pada saat itu. Maaf Bu Sari atas keterlambatannya. Saya boleh minta kode resinya terlebih dulu nggak Bu? Saya ingin mengecek status paketnya. Setelah itu saya akan pastikan bahwa paketnya akan sampai ke tempat Ibu. Jawabku dengan nada yang ramah. Namun tepat ketika aku berkata seperti itu, tiba-tiba saja telepon itu terputus dan tidak ada suara apapun lagi setelah itu. Aku menghela nafas panjang. Aku tahu ketika ada yang komplain itu bukanlah hal yang mudah, sehingga aku harus sabar dan memastikan bahwa aku mendapatkan nomor resi pengiriman agar mudah untuk melacaknya. Aku mencoba menelpon balik ke nomor tersebut, namun rupanya tidak ada jawaban. Setelah aku menelponnya selama beberapa kali, aku yang pada awalnya ingin beristirahat dan makan siang pada waktu itu akhirnya kembali ke ruanganku setelah menutup telepon tersebut. Ada sedikit rasa marah atas apa yang terjadi. Aku menganggap bahwa ada kurir yang memainkan laporan pengiriman sehingga ibu tersebut komplain. Dengan sedikit menggerutu, akhirnya aku kembali ke meja mengecek database pengiriman dengan nama penerima dengan nama Bu Sari. Setelah mencari-cari cukup lama, aku akhirnya menemukan sebuah nama yang nampaknya itu adalah nama Bu Sari, Sari Murni Dewi Lestari, Jalan Leweng Luhur, nomor 131, Desa Cibangbung, Kecamatan Nagara. Atau kan masuk ke jalan dan mentok hingga ujung jalan. Aku mulai mencatat nama dan alamat dari tulisan itu. Dan ketika aku melihat status pengiriman paketnya, di sana tertulis bahwa paket sudah dikirimkan dan diterima beberapa hari yang lalu. Bahkan ada fotonya tentang paket itu yang disimpan di depan pintu rumah tersebut. Aduh, makanya kalau ngirim tuh pastiin orang nerima. Kalau fotonya kayak gini kan bisa aja diambil orang. Aku semakin menggerutu ketika melihat bukti pengiriman dari kurir. Dan tak lama setelah mengecek pengiriman tersebut, aku mulai menunggu para kurir datang di sore hari dan bertanya siapa yang mengirimkan paket ke Bu Sari di hari itu. Tepat jam 3 sore, beberapa kurir sudah kembali datang ke gudang. Mereka mulai melaporkan kiriman mereka satu persatu. Aku mulai bertanya tentang kurir yang mengirimkan paket tersebut dan ternyata jawaban dari mereka mengejutkan. Oh, itu mah dikirim sama si Andi Pak. Ya entah mengapa sudah beberapa hari ini dia nggak masuk kerja. Kirain mah dipindah ke gudang lain. Tapi pas dihubungin juga nggak aktif nomor teleponnya. Jawab salah satu kurir ketika aku bertanya tentang Andi yang mengirimkan paket tersebut. Di sana aku semakin menggerutu dan marah karena mau bagaimanapun ini adalah tanggung jawabku. Dengan komplain seperti ini membuat penilaianku berkurang dan bisa menurunkan performa kerjaku di bulan ini. Aku akhirnya kembali ke meja kerjaku. Di sana aku mulai print beberapa bukti pengiriman dan memastikan bahwa paket itu sudah sampai di rumah tersebut. Dan ketika pulang kerja, aku akan mencoba untuk mampir dan memastikan bahwa paket itu sudah sampai dengan bukti yang aku terima. Di sana, aku juga berencana akan meminta maaf pada Bu Sari karena mau bagaimanapun itu adalah kelalaian anak buahku, sehingga aku mungkin bisa berdiskusi bagaimana caranya agar ia tidak komplain kembali terhadap paket yang belum ia terima. Setelah menyelesaikan pekerjaanku di hari itu, akhirnya aku mulai mengeluarkan motorku dari parkiran. Aku mulai berjalan ke alamat tersebut meskipun waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Jalanan yang aku lalui nampak sedikit sepi. Memang jalur ini adalah jalur pinggiran kota, sehingga tidak banyak kendaraan yang lewat di jam-jam seperti ini. Setelah berkendara selama hampir setengah jam, aku pun tiba di sebuah pertigaan di mana di sebelah kiri adalah jalanan kecil ke arah rumah Bu Sari dan di sebelah kanan adalah arah ke rumahku yang jaraknya masih 5 km lagi.
Kalau gara-gara si Andi nggak mungkin nih malam-malam berangkat ke jalanan kayak gini, gumamku sambil menghela nafas panjang. Aku akhirnya mulai membelokkan sepeda motorku ke arah kiri. Jalanan yang ada di sebelah kiri itu terlihat menurun dengan hutan bambu di sisi kiri dan kanan sehingga nampak gelap. Ada beberapa rumah di jalanan tersebut yang menerangi jalanan di beberapa titik, namun tetap saja suasana sepi dengan jalanan yang berlubang membuatku berhati-hati atas jalanan yang menurun hingga ke bawah sana. Selama aku masuk ke jalanan itu, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Selain kendaraanku, sisi kiri dan kanan dipenuhi oleh kebun dan persawahan yang membuat suasana semakin sepi dan mencekam di beberapa titik. Setelah sampai di jembatan itu, aku melihat bahwa di ujung sana jalanan menanjak kembali sehingga aku harus memacu motorku agar bisa melewati tanjakan itu. Aku sedikit ragu untuk melanjutkan perjalanan ketika melihat tanjakan itu lumayan cukup terjal hingga ke atas, apalagi kondisi jalanan saat itu benar-benar gelap. Tidak ada satupun lampu yang menerangi jalan sehingga cahaya satu-satunya adalah dari lampu motorku yang sedikit redup. Aku sempat berhenti di tengah-tengah jalanan yang menanjak, melirik ke arah bawah dan ingin memutar balik untuk kembali ke jalanan besar. Namun di sana aku teringat akan performa pekerjaanku akan turun apabila komplain ini tidak diselesaikan dengan cepat, dan hal tersebut akan mempengaruhi penilaian kerjaku di bulan ini sehingga aku tidak bisa mendapatkan bonus yang maksimal. Aku langsung menghirup nafas panjang, mencoba menguatkan diri agar aku bisa segera bertemu dengan Bu Sari dan menyelesaikan semuanya. Setelah menempuh tanjakan yang panjang itu, akhirnya aku sampai di ujung jalan di mana di sana ada sebuah gerbang besar yang nampak tertutup rapat. Di dalam gerbang itu ada sebuah rumah besar dengan halaman luas dan gelap. Tidak ada satupun lampu penerangan yang menerangi jalan yang ada di depannya. Aku merasa ada sesuatu yang janggal dengan rumah ini karena rumah ini terlihat besar dan dikelilingi oleh kebun dan pohon-pohon besar yang ada di belakangnya. Lalu beberapa tembok dipenuhi oleh tanaman merambat dan di sisi kiri dan kanan rumah itu penuh dengan rumputan yang tidak terurus. Rumahnya nampak sudah tua, namun terlihat terawat karena aku masih bisa melihat beberapa titik cahaya lampu yang menyala di dalam rumah. Pada awalnya, aku merasa ragu untuk masuk ke halaman. Namun, karena tidak ada rumah lain selain rumah ini yang sesuai dengan alamat pengiriman yang aku dapatkan, sehingga aku mau tak mau harus masuk ke dalam rumah tersebut. Terdengar suara gesekan besi berkarat. Ketika aku membuka pintu gerbangnya, motor yang ada di dekat gerbang sengaja tidak aku matikan karena cahaya motor bisa menerangi jalanku ketika aku berjalan ke depan rumah tersebut. Aku melangkah pelan. Suasana gelap dan sunyi membuatku waspada dengan suasana di sekitar rumah tersebut. Bahkan aku sempat bergumam tentang keluarga ini yang berani membuat rumah di tengah pohon-pohon besar seperti ini. Berani banget bikin rumah di ujung jalan kayak gini. Mana nggak ada rumah lain lagi selain rumah ini, gumamku sambil mendekat ke arah rumah tersebut. Tak lama setelah aku berjalan melewati halaman, akhirnya aku sampai di depan rumah. Di sana aku bisa melihat bahwa pintu rumah tersebut sama dengan foto dokumentasi dari Andi, sehingga aku bisa memastikan bahwa sebenarnya paket itu sudah sampai di sana. Punten, permisi, Ibu Sari. Aku mencoba mengetuk pintunya sambil memanggil nama Bu Sari, namun setelah mengetuk beberapa kali tidak ada jawaban dari dalam sana. Aku pun terdiam beberapa menit di depan pintu itu. Sempat aku melirik ke arah jendela dan di sana terlihat ada lampu 5 watt yang menyala di dalam rumah, menandakan bahwa Bu Sari masih ada di dalam rumah. Apa tidur kali ya? Tapi masa iya baru jam 8:30 udah tidur? Kataku dengan nada yang heran. Tak lama kemudian aku kembali mengetuk pintunya dan memanggil kembali Bu Sari dengan nada yang lebih keras. Punten, Bu Sari, ini saya Bu dari pengiriman yang tadi menerima komplain dari Ibu. Suasana kembali hening. Sepertinya Bu Sari benar-benar sudah tertidur atau memang tidak ada orang di dalamnya.
Aku pun menghela nafas panjang karena nampaknya perjalananku sia-sia pada malam ini. Aku pun akhirnya berbalik dan berjanji akan kembali ke rumah ini ketika pagi tiba sebelum aku berangkat bekerja. Namun, tepat ketika aku ingin meninggalkan rumah itu, tiba-tiba saja dari dalam rumah terdengar langkah kaki yang berjalan pelan ke arah pintu. Aku yang mendengar hal itu langsung kembali terdiam dan menunggu di depan pintu. Langkah itu terdengar pelan, namun aku bisa mendengar suara lantainya yang berdecit ketika diinjak olehnya. Akhirnya ada orang juga, gumamku. Setelah beberapa detik berlalu, pintu yang tertutup rapat itu terbuka dengan perlahan. Di sana terlihat seorang wanita tua dengan rambutnya yang lusuh berdiri di sana. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, dan aku hanya bisa tersenyum ketika aku bertemu dengannya. Dia menatapku dengan tatapan yang nampak aneh dari balik pintu rumahnya, dan aku hanya bisa tersenyum padanya pada saat itu. "Siapa ya?" tanya Bu Sari dengan nada yang kebingungan. Di sana aku terdiam sebentar karena heran dengan suaranya yang seperti orang yang sedang sakit. Namun setelah itu aku mulai menjelaskan atas apa yang aku lakukan di depan rumahnya. "Ini Bu, mohon maaf karena saya tidak memberitahukan bahwa saya akan datang ke rumah ini. Saya orang yang menerima komplain dari Ibu tadi siang," jawabku dengan nada yang pelan. "Mohon maaf sebelumnya, apakah ini benar dengan Bu Sari?" tanyaku. Bu Sari yang ada di depanku hanya mengangguk. Aku pun tersenyum sambil melanjutkan perkataanku pada saat itu. "Jadi begini Bu, tadi pagi kan Ibu telepon ke gudang pengiriman bahwa paket yang dikirimkan ke rumah ini belum diterima, sehingga saya ingin mengkonfirmasi hal ini dengan dokumen yang saya bawa." Aku pun lalu mengeluarkan foto bukti bahwa paket itu sudah sampai di tempat ini. Bahkan aku memastikan bahwa pintu rumah yang ada di dalam foto ini sama dengan pintu rumah tersebut. "Jadi Bu," kataku sambil menjelaskan dokumen tersebut, "paketnya sebenarnya sudah sampai. Kurir yang mengirimkan paket ini menyimpannya tepat di depan pintu ini Bu. Nah, ini Ibu bisa lihat foto pintu ini sama dengan foto pintu rumah Ibu. Jadi bisa saya pastikan bahwa paket itu sudah sampai. Namun mungkin saja ada yang membawanya masuk ke dalam, atau ada sesuatu yang terjadi sehingga Ibu tidak menerima paket tersebut." Bu Sari nampak kebingungan, namun tak lama ia mengangguk pelan sambil berkata, "Oh iya, saya coba cari dulu di dalam rumah untuk memastikan bahwa paket itu sudah sampai. Takutnya ada yang bawa masuk tanpa sepengetahuan saya," jawabnya dengan nada yang pelan. Bu Sari tiba-tiba membuka pintunya lebar, lalu ia mengangkat tangannya seperti sedang mempersilakanku untuk masuk ke dalam sambil berkata kembali, "Sambil menunggu, alangkah lebih baik akangnya masuk dulu daripada menunggu di luar. Soalnya kasihan sudah jauh-jauh ke sini kalau nggak dikasih minum." Aku pun mengangguk pelan. Setelah itu aku pun masuk ke dalam rumah dan Bu Sari menyuruhku untuk duduk di ruang tamunya. Tepat ketika aku masuk ke dalam rumah, hawa dingin langsung menyergap tubuhku. Entah karena ada pendingin ruangan yang membuatku kedinginan, atau memang suasananya terasa dingin. Di sana pula aku mencium bau lembab dari lantai kayu yang sudah lama lalu. Setiap kali aku melangkah terdengar bunyi lantai kayu yang berdecit yang menandakan bahwa lantainya sudah sangat lama dan usang dimakan usia. "Silakan duduk. Sebentar ya, saya bawain minum dulu sambil saya cari paket itu yang mungkin aja kebawa ke dalam tanpa sepengetahuan saya." Aku mengangguk pelan dan duduk sambil melihat Bu Sari masuk ruangan tengah yang ada di dalam rumah tersebut. Suasana di ruang tamu rumah itu tampak berbeda dengan rumah-rumah yang sering aku masuki. Nuansa rumah tua itu sangat kental dengan nuansa kolonial. Hal itu semakin terasa ketika aku melihat langit-langit yang tinggi menjulang. Lampunya yang menyala nampak redup di beberapa tempat, memperkuat kesan suram dan kelam terhadap rumah ini. Entah memang suasananya seperti ini, atau memang Bu Sari suka dengan lampu-lampu rumah yang redup. Jujur, aku merasa tidak betah. Suasana rumah ini terlalu aneh. Bahkan aku ingin cepat-cepat pergi setelah urusan ini selesai.
Aku sempat melirik ke arah kiri. Di sana ada tirai-tirai yang tebal berwarna coklat yang menghiasi jendela. Cahaya bulan dari luar tidak bisa menembus tirainya dan hanya menyisakan sedikit cahaya yang memantul redup dari benda-benda tua yang ada di sekelilingku. Beberapa furniture seperti lemari, meja kayu yang bundar nampak sedikit berdebu, dan di atasnya ada cangkir-cangkir antik yang tertata rapi dengan debu tipis yang menutupi penutupnya. Aku benar-benar tidak nyaman masuk ke dalam rumah ini. Suasananya mencekam ketika aku menunggu Bu Sari. Apalagi ada beberapa foto yang menggantung di dinding dengan bingkai kayu yang tua. Beberapa di antaranya terlihat tertutup oleh jamur, dan di beberapa foto tua itu terdapat seorang wanita muda yang wajahnya sangat mirip dengan Bu Sari. Dia berfoto dengan seorang laki-laki yang memakai mobil hitam di sebuah tempat di ibu kota. Lalu di bawahnya ada foto anak-anaknya yang nampak kusam dan tak pernah dibersihkan. Ketika aku duduk dan melihat suasana di dalam, aku baru sadar bahwa aku sudah menunggu selama 10 menit lebih, namun belum ada tanda-tanda dari Bu Sari yang keluar dan menemuiku lagi. Aku juga tidak mendengar suara langkah dari Bu Sari yang berjalan di dalam rumah ini. Semuanya terlalu hening sehingga aku mulai gelisah ketika duduk di kursi itu, sehingga aku bergumam sambil melirik ke arah lorong yang tembus ke ruangan tengah. Kemana Bu Sari ya? Kok tidak muncul lagi? Gumamku. Aku semakin gelisah. Ujung-ujung jariku bahkan mengetuk pinggiran kursi. Dengan posisi dudukku yang berubah-ubah, aku benar-benar merasakan bahwa rumah ini terlalu sunyi. Bahkan saking sunyinya, hanya suara detak jam dinding tua yang menggema dan terdengar jelas oleh kedua telingaku. Aku mencoba untuk berdiri, menoleh kembali ke arah lorong tempat di mana Bu Sari menghilang. Namun tidak ada apapun di sana. Yang ada hanyalah beberapa ruangan yang gelap dan beberapa ruangan dengan lampu yang redup, sehingga aku tidak bisa melihat seluruh ruangan yang ada di sana. Bu Sari, panggilku dengan nada ragu. Ning, tidak ada jawaban dari Bu Sari. Setelah aku memanggilnya beberapa kali, aku kembali terdiam sambil melirik kembali ke arah lorong yang menuju ke ruang tengah. Tapi di detik berikutnya, lampu yang redup itu mendadak padam, sehingga membuat seluruh ruangan gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Kain penutup jendela yang tebal itu mengakibatkan cahaya dari luar tidak bisa masuk ke dalam rumah, sehingga seluruh ruangan benar-benar gelap tanpa ada cahaya apapun. Aku langsung menelan ludah. Tidak banyak yang bisa aku lakukan dalam situasi seperti ini. Kedua mataku mencoba untuk menyesuaikan dengan keadaan di sekitaran rumah itu, namun tidak ada bentuk yang bisa aku kenali. Yang ada hanyalah siluet samar dari lemari dan meja, sehingga hal itu membuatku kembali berteriak untuk memanggil si pemilik rumah. Bu Sari, Bu Sari, suaraku menggema di dalam kegelapan, tapi nampak tidak ada jawaban apapun yang aku dengar dari alam sana. Suasana di dalam rumah semakin menakutkan dikala aku bisa mendengar suara detak jam dinding yang terdengar pelan dan menyeramkan. Hal itu tentu saja membuatku langsung berdiri dan mencoba untuk menenangkan diriku. Tenang, mungkin ini hanya mati listrik dan Bu Sari sedang mencari sesuatu, pikirku. Aku merasa tidak enak apabila aku terus-terusan berada di dalam ruangan ini. Suasana yang aneh dan menyeramkan membuatku akhirnya berbalik dan berusaha untuk mencari pintu rumah dan menunggu di luar. Di tengah-tengah kegelapan, aku mulai meraba-raba meja yang ada di depanku. Beberapa kali jariku menyenggol gelasan porselen yang hampir terjatuh. Setelah itu, aku mulai bergerak pelan ke arah pintu depan, meraba ke arah pintu dan menjaga keseimbangan agar aku tidak terjatuh. Suasana yang sunyi membuat lantai kayu yang aku injak terdengar sangat keras, seakan-akan suara itu adalah suara yang menyeramkan dari kegelapan. Setelah berusaha untuk berjalan, akhirnya aku sampai ke gagang pintu depan dan aku mulai menariknya dengan perlahan. Kok nggak bisa bergerak?
Gumamku. Aku mencoba untuk menarik lebih keras. Suara pintu tua yang berat terdengar, namun pintu itu nampak benar-benar terkunci. Aku tak bisa membukanya. Aku sempat mendorong, memukul, bahkan menggebrak pintu agar bisa terdorong, namun pintu itu tidak bergerak sama sekali, sehingga hal itu membuatku panik. Jantungku mulai berdetak dengan kencang. Aku sempat menempelkan dahiku ke arah pintu, berharap bahwa aku bisa keluar dari tempat ini. Bu Sari, saya mau keluar, Bu. Aku berteriak, berharap Bu Sari mendengarku dan membuatku bisa keluar dari rumah ini. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah keningan di dalam kegelapan tanpa satupun titik cahaya di sana. Tiba-tiba saja terdengar suara derit lantai kayu. Aku langsung menoleh ke arah belakang dan secara spontan aku kembali memanggilnya, Bu Sari. Namun bukan jawaban yang aku harapkan. Yang ada hanyalah suara desahan nafas panjang yang menyeramkan yang aku dengar di ujung sana. Tubuhku mendadak mundur, terdiam di dekat pintu depan. Di sana aku hanya bisa diam, tak bergerak ketika suara nafas itu semakin mendekat dengan suara decit lantai kayu yang diinjak dari kejauhan. Aku tidak tahu siapa yang mendekat. Ruangan yang benar-benar gelap itu membuatku melakukan hal bodoh. Ya, aku langsung berlari menyusuri dinding, meraba saklar dan menekannya berulang-ulang. Aku tahu bahwa lampu di ruangan ini benar-benar mati. Namun, tak ada yang bisa aku lakukan selain menekan saklar dengan harapan semua lampu di sana menyala kembali. Aku menekan saklar itu selama beberapa detik, dan di detik kelima, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Ceklek, lampu-lampu yang pada awalnya padam tiba-tiba menyala kembali. Aku kini bisa melihat kembali seluruh ruangan itu meskipun lampu-lampu yang menyala masih redup. Dan tepat ketika lampu itu menyala di seluruh rumah, suara nafas yang berat dengan langkah kaki di lantai mendadak menghilang. Di sana aku terdiam, mencoba menenangkan diri karena aku terlalu takut dengan kejadian tadi. Namun setelah beberapa menit terdiam, aku melihat sesuatu di ujung lorong. Di sana aku melihat Bu Sari berdiri sambil menatapku dari kejauhan. Dia hanya diam, tidak bergerak. Lalu tak lama kemudian ia berjalan meninggalkanku secara perlahan ke arah dapur. Entah apa yang terjadi padanya. Namun setelah sampai ke dapur yang berada di ujung lorong, dia membuka pintu dapur dan keluar dari rumah ini. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan, namun Bu Sari seperti nampak berbeda sekarang, seperti ada sesuatu yang terjadi dengannya sehingga aku langsung mengejar. Bu Sari, tunggu Bu, teriakku. Tapi tepat ketika aku ingin melangkah untuk mendekat padanya, tiba-tiba saja lampu yang ada di dalam rumah ini kembali padam. Namun kali ini ada beberapa tempat yang masih menyala. Cahaya rumah yang redup kini semakin redup karena sebagian lampunya mati, sehingga hal itu membuat suasana rumah semakin menyeramkan. Aku kebingungan, sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Lalu kenapa Bu Sari gelagatnya aneh seperti itu? Aku pun kembali mengejarnya ke arah dapur. Dan tepat ketika aku sampai di sana, aku merasa kebingungan karena pintu yang seharusnya terbuka di dalam dapur itu tiba-tiba saja tertutup kembali dan terkunci dengan rapat. Jujur, aku tidak bisa terlalu lama di dalam dapur karena di sini suasananya nampak kotor dan berdebu. Beberapa piring nampak belum dibersihkan. Ada sebuah bunga melati kering di dalam toples kaca yang sudah retak. Lalu tercium bau busuk entah dari mana. Di tengah-tengah kebingunganku, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang muncul dari pantulan kaca lemari di dapur tersebut. Sosok Bu Sari nampak muncul kembali tepat di belakangku. Dia berdiri tegak sambil memandangiku dengan tatapan yang kosong. Tubuhnya nampak seperti tak bernyawa. Dia berdiri kaku dengan kepala yang menunduk. Bajunya nampak lusuh, wajahnya pucat, kedua matanya mulai menghitam. Lalu di sana aku melihat sesuatu yang lain. Lehernya nampak lebam, hitam kebiru-biruan, seperti pernah dililit tali yang sangat kuat. Aku bisa dengan jelas melihat bahwa itu adalah bekas tali jemuran. Itulah yang mencengkram kulitnya dengan erat, dan hal itu membuatku sontak berbalik ke belakang. Kosong,
Gumamku, sosok Busari yang aku lihat dari dalam kaca menghilang. Jantungku berdetak kencang. Sekarang nafasku mendadak berat, bahkan aku berkeringat karena aku sangat ketakutan. Sebenarnya ada apa ini? Gumamku dengan nada ketakutan. Jujur, di sana aku semakin takut dengan segala hal aneh yang ada di rumah ini. Tanpa berpikir lama, aku langsung berlari kembali ke arah pintu dapur dan mencoba untuk membukanya, namun pintunya juga dikunci seperti pintu depan. Aku semakin panik. Di sana aku melirik ke arah jendela yang tertutup rapat. Ya, aku bisa melihat cahaya bulan yang redup menyinari seisi dapur dengan halaman belakang yang nampak gelap. Tanpa berpikir lama, aku langsung mengambil sesuatu di dapur. Ya, aku mengambil sebuah piring untuk aku lemparkan ke arah jendela. Ya, aku sudah tidak bisa berpikir jernih sekarang. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah memecahkan jendela dan keluar dari rumah ini. Namun, tepat ketika aku ingin melemparkan piring itu, tiba-tiba saja tanganku mendadak gemetar karena di sana, tepat di balik jendela, Busari kembali muncul. Dia diam memandangiku dari arah luar. Busari tersenyum, atau lebih tepatnya menyeringai ke arahku dari balik jendela dengan sinar bulan yang menyinarinya dari atas sana. Hal itu tentu saja membuatku langsung mengurungkan niatku untuk memecahkan kaca dapur. Tubuhku lebih memilih untuk menjatuhkan piring itu dan langsung berbalik untuk berlari kembali ke ruang tamu. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan berlari kembali ke arah lorong rumah yang gelap. Aku sempat melirik ke arah dapur ketika aku berlari, dan ternyata Busari kembali muncul di dapur, tapi tubuhnya kini melayang. Bersama dengan itu, lehernya nampak miring dengan bekas tali jemuran yang masih terlihat jelas olehku. Prang! Sebuah jam dinding terjatuh. Lalu beberapa gelas antik yang tersimpan rapi di lemari berjatuhan ketika aku menyenggolnya dengan sekuat tenaga. Langkahku sempat terhenti ketika aku sadar bahwa pintu depan terkunci rapat dan aku tak bisa membukanya. Dengan keadaan yang panik, aku mencoba untuk mencari jalan lain, dan di sanalah aku melihat sebuah tangga kecil yang mengarah ke arah loteng. Aku langsung menarik tangga itu dan memanjatnya dengan cepat. Entah apa yang aku lakukan di sana, namun aku hanya ingin segera keluar dari rumah itu. Aku bersusah payah agar bisa masuk ke dalam sana, dan ketika aku sampai di atas, aku terkejut karena di sana aku melihat ada sebuah ujung tali jemuran yang terikat di salah satu kayu yang ada di sana. Papan-papan penutup loteng yang bolong memperlihatkan bahwa itu adalah kamar tidur yang kosong dan tidak berpenghuni. Aku seketika mendekat dengan harapan bahwa di sana ada pintu atau jendela yang terbuka agar aku bisa segera keluar dari rumah ini. Namun tepat ketika aku ingin turun dari sana, ada sebuah tubuh yang menggantung di dalam kamar, dan itu adalah tubuh Busari dengan leher yang nampak patah dan sudah tak bernyawa. Hal itu membuatku kaget, dan secara tak sadar aku terprosok ke bawah, jatuh tepat di atas kasur. Pada saat itu, brak! Ranjang kasur itu hancur dan patah seketika. Ketika aku jatuh dari atas, debu-debu langsung berhamburan dan membuat penglihatanku kabur secara sesaat. Entah mengapa, tubuh Busari menggantung itu menghilang. Tiba-tiba hanya tersisa tali jemuran yang menggantung di tengah-tengah kamar. Aku menggelengkan kepalaku, berusaha bangkit secara perlahan dan mundur ke arah jendela. Dan ketika aku berdiri di atas kasur itu, aku baru sadar bahwa paket yang dikirimkan oleh kurir kini berada di dalam kamar itu. Bungkusnya nampak robek dan sudah dibuka. Ada sebuah tali jemuran dan beberapa barang lainnya yang belum sempat dikeluarkan dari dalam. Ketika aku melihat tali jemuran itu, bentuk serta warna talinya itu sama dengan tali jemuran yang menggantung di dalam kamar tersebut. Astaga, aku benar-benar shock. Ya, aku sekarang mengerti apa yang sebenarnya terjadi sehingga aku langsung berdiri dan melirik ke arah jendela kamar yang ada di sebelah kiriku. Aku harus keluar, aku harus keluar, gumamku. Aku langsung berdiri, berlari ke arah jendela, berusaha untuk membukanya, namun lagi-lagi jendela itu terkunci.
Tak kehilangan akal, aku langsung berbalik dan langsung melirik ke meja rias. Di sana ada beberapa barang yang bisa aku pakai untuk memecahkan jendela itu. Aku langsung melemparkan beberapa barang-barang itu sehingga kaca jendela itu pecah dengan sekuat tenaga. Aku langsung menerobos jendela itu dan keluar dari rumah tersebut. Tubuhku nampak berdarah akibat pecahan kaca yang menggores kulitku. Namun aku tidak peduli. Tubuhku jatuh ke halaman dan aku langsung bangkit kembali sambil berlari ke arah parkiran untuk mengambil motorku dan akan meninggalkan tempat tersebut. Aku sudah tidak peduli lagi dengan rasa sakit yang aku rasakan pada saat itu. Yang aku pikirkan hanyalah menaiki motor dan langsung pergi dari sana dengan tergesa-gesa. Aku langsung memutar motorku, menyalakan sepeda motorku lagi yang sempat padam karena tidak dimatikan ketika aku masuk ke dalam rumah. Tak butuh waktu lama, aku langsung mulai menjauh dari sana dan memacu motorku dengan kecepatan penuh di jalanan yang menurun. Aku sempat melirik ke arah spion motor. Ketika aku pergi meninggalkan rumah tersebut, kulihat ada sesosok bayangan yang berdiri di halaman. Rupanya itu adalah Bu Sari yang hanya diam dan melihatku dari depan rumahnya. Entah apa pesan di balik semua ini, namun aku benar-benar tidak mengerti tentang semua ini. Aku baru bisa berhenti ketika berada di jalanan besar. Karena luka gores dari jendela semakin dalam, aku langsung melipir ke salah satu klinik yang masih buka pada malam itu. Di sana, aku langsung mendapatkan penanganan serius. Luka-lukaku diobati dan diperban, dan aku tidak bisa langsung pulang dan harus mendapatkan perawatan sehingga aku harus menginap di sana. Hingga pagi menjelang, aku masih beristirahat di sana dan aku hanya bisa tiduran di dalam klinik itu sambil memikirkan kejadian semalam. Aku meminta surat sakit agar aku tidak perlu masuk kerja, dan selama aku beristirahat dan memulihkan diri di dalam klinik tersebut, sosok Bu Sari yang misterius itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Dan ketika malam semakin larut, salah satu perawat yang memeriksa kondisiku, dia berkata bahwa aku sudah bisa pulang malam ini. Di sana, perawat itu kembali bertanya, kenapa aku bisa seperti ini? Aku pun lalu menceritakan semuanya. Ketika aku masuk ke jalanan rumah itu, hingga aku mendapatkan luka seperti ini, tapi aku masih menyembunyikan tentang keangkeran rumah tersebut. Aku hanya berkata bahwa aku mengalami kecelakaan dari jalanan yang menurun ketika pulang dari rumah tersebut sehingga tubuhku penuh luka. Namun perawat itu tiba-tiba saja terdiam, wajahnya tampak pucat dan kedua tangannya bergetar dengan hebat. Maaf Pak, maksud Bapak rumah besar yang ada di atas bukit itu? Tanyanya dengan nada yang sedikit pelan. Lalu tak lama ia bertanya lagi, apa benar Bapak bertemu dengan pemilik rumah itu? Aku kembali mengangguk. Aku bahkan bercerita kembali tentang alasanku datang ke rumah tersebut. Namun hal itu malah membuat wajahnya nampak semakin pucat. Bahkan ia memanggil salah satu perawat yang ada di sana dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian dia datang dengan salah satu perawat yang lain. Lalu ia kembali berbisik kepadanya, Dewi, sepertinya Bapak ini bertemu sama ibu-ibu yang bunuh diri itu, yang setelah kita bawa ke sini besok malamnya dia datang kembali dan ketemu kamu hingga kamu pingsan. Dan aku terdiam sebentar. Di sana aku mulai berkata, maksudnya? Tanyaku. Kedua perawat itu terdiam. Lalu perawat itu kembali berkata, Pak, kalau Bapak tahu, orang yang ada di rumah itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu, sehingga seharusnya rumah itu kosong dan tidak ada penghuninya. Jadi orang yang Bapak temui itu bukan manusia, Pak. Kali ini aku kembali terdiam. Aku sebenarnya tahu akan hal itu karena aku sudah mengalami hal yang mengerikan di sana. Namun ada beberapa hal yang masih janggal sehingga aku membiarkan dirinya untuk bercerita pada saat itu. Sebenarnya hal itu terjadi beberapa hari yang lalu, Pak, di mana ada satu orang yang datang dan selalu berteriak-teriak bahwa ia diteror oleh seseorang yang ada di dalam rumah itu. Dia itu seperti ketakutan dan kita langsung memberikan surat rujukan untuk pergi ke psikiater yang ada di rumah sakit besar. Namun dari kata-katanya, dia ketakutan setelah mengirimkan paket ke rumah tersebut. Di sana aku terdiam. Apakah itu Andi? Kurir yang selama beberapa hari ini tak masuk kerja. Aku ingin sekali bertanya tentang, namun ia terus bercerita sehingga aku hanya bisa diam dan mendengarkan.
Aku ingin sekali bertanya tentangnya, namun dia terus bercerita sehingga aku hanya bisa diam dan mendengarkan. Setelah itu banyak sekali cerita-cerita tentang rumah itu, Pak. Karena kebetulan rumah saya masih satu jalan dengan rumah itu. Kalau Bapak ingat pertigaan jalan yang turun ke bawah, nah itu adalah rumah saya yang ada sebelum jembatan. Nah, akibat banyak kejadian itulah akhirnya banyak warga yang datang ke rumah itu, dan ternyata kita menemukan pemilik rumah itu tergantung di atas sebuah tali jemuran di dalam kamarnya. Jantungku langsung berdetak kencang ketika mendengar penjelasan itu. Rasanya semuanya kini masuk akal, dan aku mengetahui kenapa Bu Sari nampak menyeramkan ketika aku terjebak di dalam rumahnya. Lalu selanjutnya gimana? Tanyaku dengan nada yang pelan. Perawat itu mengangguk sebentar, lalu tak lama ia kembali berkata, jasadnya langsung diturunkan dan dibawa ke klinik ini. Kita berusaha mencari untuk menghubungi anggota keluarganya, namun semuanya tidak ada yang bisa dihubungi satupun. Sehingga akhirnya kami semua berinisiatif untuk memandikan jenazahnya lalu memakamkannya. Tapi entah mengapa setelah hal itu terjadi, ada kejadian aneh yang terjadi di klinik ini. Salah satunya yang dialami oleh Dewi, teman saya, yang didatangi oleh sosok itu, dan dia diminta untuk menghapus luka kekangan di lehernya dengan obat yang kita punya. Dewi tahu bahwa sosok itu bukan manusia, sehingga dia ketakutan dan tidak mau bekerja malam lagi pada saat itu. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa yang Bapak temui pada malam tadi bukanlah manusia, sama seperti Dewi dan kurir yang ketakutan, sehingga dia harus diperiksa di rumah sakit karena kejiwaannya yang kini terganggu akibat kejadian menyeramkan tersebut. Aku hanya bisa mengangguk pelan mendengar semua cerita dari perawat itu. Beruntung aku tidak mengalami kejadian seperti apa yang dialami oleh Dewi maupun Andi. Dan kini aku hanya bisa mendoakan agar Bu Sari tenang di alam sana. Selesai. Wow, luar biasa. Bang Sidi kan kisahnya keren banget kan, mencekam banget. Dan di sini bagaimana seorang Bayu ya, seorang supervisor di tempat kurir ya, kantor kurir. Dia di sini merasa bertanggung jawab atas paket yang tidak sampai. Dia mencoba datang ke rumahnya, mencoba mengklarifikasi ya, dan dia punya bukti bahwa paket itu sudah pernah sampai. Tapi ternyata penghuni rumah itu, waduh, di sini saya pasti teman-teman juga mungkin banyak yang udah tahu ya, dan saya juga pasti penghuninya sudah bukan manusia lagi nih. Dan memang ternyata benar Bu Sari itu bukan sosok manusia, yang mana Bu Sari sudah mengakhiri hidupnya sendiri sekitar beberapa minggu yang lalu di rumah itu. Tapi di sini mungkin ada satu yang ini ya, menurut saya ini jadi kunci ya. Ketika Bayu masuk ke kamarnya Bu Sari, di situ dia melihat ada bekas paket yang sudah terbuka, yang mana paketnya itu tali. Dan di sini jadi dia mesen tali lewat online untuk mengakhiri hidupnya. Jadi di situ ya, mungkin ketika dia ya di sini arwahnya tidak tenang, ketika bergentayangan, dia terus mesen talinya itu. Salah satunya adalah yang dipesan yang harus diantar oleh salah satu kurir yang merupakan anak buah Bayu. Serem banget ya. Dan gini teman-teman ya, dalam kisah ini tetap saya harus menyampaikan bahwasanya seberat apapun masalah dalam hidup itu kita harus benar-benar nggak semua orang kuat, nggak semua orang sabar, tapi di sini kita bisa coba ngobrol sama teman, sama keluarga, atau sama siapapun. Jangan dipendam sendiri sehingga akhirnya memilih jalan pintas yang benar-benar salah. Jadi selalu diingat aja sama teman-teman bahwa Tuhan menurunkan masalah beserta juga dengan kuncinya. Tinggal waktunya saja kapan kita bisa menyelesaikan masalah ini, dan tidak akan ada masalah yang tidak ada solusinya gitu ya teman-teman ya. Kita saling mengingatkan untuk kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, ya silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang
lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.